Bu, itu si Jambul, Bu. Ada apa si Jambul? Si Jambul lepas lagi. Ya udah, ayo. Allah! Ah! Warga desa Gembongan, Banjarnegara, Jawa Tengah digegerkan dengan seekor babi hutan yang masuk ke pemukiman. Babi hutan berukuran besar ini sempat masuk ke dalam rumah salah seorang warga dengan cara menabrak kaca jendela. Warga yang geram kemudian berusaha untuk menangkapnya. Setelah melakukan pengejaran hampir 1 jam, akhirnya babi itu berhasil diamankan oleh warga. Seekor ular piton berukuran panjang 5 meter berada di dalam kandang ternak milik warga. Diduga ular tersebut hendak memangsa ayam yang berada di kandang. Tim Damkar Mamuju Sulawesi Barat yang mendapat laporan dari warga segera mendatangi lokasi untuk mengevakuasi ular piton tersebut. Ular terlihat agresif dan beberapa kali menyerang petugas. Menurut warga sekitar, ular memang sering berada di pemukiman warga karena menurutnya habitat kawasan hutan tempat tinggal ular telah menjadi lahan pertanian. Akibatnya, ular masuk ke pemukiman untuk mencari makan. Sejumlah kawanan monyet ekor panjang menyerang warung-warung yang berada di kawasan wisata Pantai Pasir Putih, Bungatan, Situbondo, Jawa Timur. Selain menjarah makanan, mereka juga merusak atap bangunan. Kawanan monyet yang terus berdatangan mencoba terus merangsek masuk ke dalam warung untuk mengambil makanan, seperti beras, kerupuk, dan juga buah kelapa. Warga masih harus terus waspada, sebab bila menjelang siang, jumlahnya bisa mencapai ratusan ekor. Diduga monyet datang karena kehabisan makanan di hutan Gunung Putri. Seekor monyet menggigit tangan pemiliknya. Peristiwa itu berawal ketika sang pemilik monyet hendak membersihkan kandangnya. Diduga monyet stres hingga menyerang tuannya sendiri. Pada petugas damkar kota Surabaya. Petugas damkar yang datang akhirnya mengevakuasi monyet dari kandangnya. Primata peliharaan itu sangat agresif menyerang petugas. Setelah berjibaku selama 30 menit, akhirnya monyet dapat ditangkap. Serangan hewan peliharaan pada majikan mungkin bukanlah hal baru yang pernah terjadi. Musibah itu bisa saja disebabkan oleh sang majikan yang lalai memberi makan atau kurangnya perawatan pada hewan yang dipeliharanya itu. Sehingga insting hewan kembali menjadi liar dan buas, siap menyerang siapa saja yang ada di dekatnya. Para korban yang mengalami serangan hewan buas akan mengalami luka yang cukup serius. Monyet ekor panjang adalah salah satu hewan yang sering dipelihara oleh masyarakat. Hewan ini juga masuk dalam kategori hewan buas. Taringnya yang tajam akan mengoyak kulit korban yang diserangnya. Di Pancoran Mas Kota Depok, 2 orang warga yang merupakan ibu dan anak menderita luka pada bagian tangan akibat diserang monyet peliharaannya sendiri. Ternyata rantai pengikat yang berada di batang pohon putus, sehingga monyet bisa bebas berkeliaran. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sang anak segera mencari ibunya. Keduanya berusaha menangkap monyet yang lepas itu. Monyet yang biasanya jinak, tiba-tiba menjadi buas dan menyerang dan melukai tuannya sendiri. Keduanya menderita luka gigitan di tangan. Petugas damkar yang mendapat laporan warga diserang monyet segera menangkap monyet tersebut.
Ya pertama kali ada monyet di sini dikasih dari yang rumah itu depan, karena kagak ada yang ngasih makan ya. Jadi diserahin ke sini karena anak saya temennya yang punya rumah itu dikasih, akhirnya ya diurusin lah sama anak saya. Pagi itu, Ade yang akan keluar rumah kaget melihat monyet peliharaan ibunya itu bebas berkeliaran tanpa rantai pengaman. Aku harus bilang ibu. Ade khawatir kalau monyet yang terlepas itu akan menyerang warga yang lewat di jalan dekat rumahnya. Sementara monyet yang terlepas itu ternyata sempat menyerang 2 orang warga yang akan lewat. Oh iya. Beruntung, kedua warga itu berhasil melarikan diri sehingga lolos dari serangan monyet. Ade pun segera menemui ibunya Maimunah yang sedang berada di kebun belakang rumah. Itu si Jambul, Bu. Ada apa sih Jambul? Si Jambul lepas lagi. Lepas lagi? Iya, daripada bahayain orang, kita tangkap aja, Bu. Ya udah, ayo. Maimunah yang sedang memetik daun pisang kaget mendengar cerita Ade kalau monyet peliharaannya itu terlepas dan berkeliaran. Ya yang pertama kan kita ngurusin monyet itu dari masih kecil, sehingga badannya gede, terus rantainya mungkin gak kuat, putus melilit, putuslah dia akhirnya. Cemas akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Ade dan Maimunah segera pulang ke rumah untuk menangkap si monyet. Maimunah dan Ade sampai di rumah. Mereka lalu mencoba untuk menangkap monyet. Hewan yang biasanya jinak itu tiba-tiba saja langsung menyerang Ade dan menggigitnya. Allah! Tolong, Bu! Maimunah segera menolong anaknya lalu memarahi monyet peliharaannya itu. Ya Allah, Ade! Jambul, Bu! Nah ini monyetnya saya taruh di sini, pas monyet lepas di sini, terus lari ke sini, saya bantuin anak saya. Nah di sini ditangkap dia, anak saya nangkep di sini, akhirnya ya anak saya kegigit, saya juga kegigit. Bukannya jadi jinak, si monyet malah semakin buas menyerang serta menggigit telapak tangan Maimunah. Dan saya pun emang bantuin juga sih, saya akhirnya kena kegigit. Nah di ini yang pertama di telapak tangan, terus yang putus putus lagi, akhirnya kenalah di tangan yang ini, di tangan ini nih nancep nih taringnya, karena taringnya udah panjang. Masih aja saya yang ngurusin, pas itu saya urusin kembali, putus kembali lagi, pulus lagi. Akhirnya saya panggil damkar. Petugas damkar yang mendapat laporan segera mendatangi lokasi untuk menangkap monyet tersebut. Meski keduanya menderita luka, tapi Maimunah dan Ade enggan untuk dibawa ke dokter. Mereka lebih memilih untuk mengobati lukanya sendiri dengan ramuan minyak oles, lalu membungkus luka dengan perban. Tangan ibu gimana? Nggak apa-apa, nggak terlalu parah. Nggak dalam kan? Enggak. Sekarang saya udah serahin ke damkar. Alhamdulillah saya udah rasa tenang juga aman, karena ngeri, takut kalau lewat orang kan dia galak. Jadinya saya juga was-was. Takut saya juga takut dituntut juga ntar kalau ngenain orang lain. Ini tangan saya yang di sebelah sini sampai ke sini. Akhirnya, tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada bekasnya. Sobat penyintas, hindari memelihara atau merawat hewan yang masuk dalam kategori buas. Sebab hal itu selain berbahaya bagi diri sendiri, juga dapat membahayakan orang lain. Bila hewan yang dipelihara menjadi liar dan buas, janganlah coba-coba untuk menjinakkannya sendiri. Hewan tetaplah hewan, tak bisa memahami jasa orang yang telah merawatnya. Peliharalah hewan jinak di rumah,
Selain tidak membahayakan, hewan tersebut juga dapat memberikan keindahan pada suara atau warna pada tubuhnya. Hindari membeli hewan di pasar gelap, apalagi bila hewan tersebut masuk dalam kategori hewan langka. Selain melanggar hukum, juga bisa mengancam populasi mereka di alam. Ya Allah, beruntun. Ya Allah. Ya ampun. Ya Allah, ini kesian banget. Ini kesian. Ya Allah. Motor yang menabrak angkot yang sudah memutar. Ini supir angkotnya. Itu supir angkotnya. Sebuah mobil terseret arus banjir bandang. 2 orang penumpangnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun semua itu sia-sia karena mobil berada di tengah deras arus banjir bandang. Dalam rekaman video amatir, tampak sopir dan penumpangnya nyaris tenggelam. Sambil menunggu datangnya pertolongan, keduanya lalu naik ke atap mobil agar petugas yang datang bersama warga akhirnya dapat membawa kedua orang itu ke tepian. Korban pun lolos dari maut. Dua orang terluka parah akibat motor yang mereka tumpangi terlibat tabrakan adu banteng. Dalam video amatir terlihat jelas seseorang yang memakai baju putih mengendarai motor dengan ugal-ugalan tanpa mengenakan helm. Saat hendak menyalip mobil yang berada di depannya, pria tersebut nyaris bertabrakan dengan sepeda motor lain. Lolos dari tabrakan pertama, pria itu bukan melambatkan laju sepeda motornya, justru malah menambah kecepatannya. Ketika hendak menyalip, pemotor itu langsung bertabrakan dengan pengendara lain. Pria tersebut mengalami luka parah di bagian kepala. Dua orang terluka parah, sementara 1 orang lainnya harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Peristiwa tabrakan adu banteng antar sepeda motor itu terjadi di sekitar Harmoni, Jakarta Pusat. Kecelakaan itu disebabkan oleh seorang pengendara yang nekat menerobos lampu lalu lintas. Tabrakan pun tak terhindarkan. Sementara sebuah mobil truk tronton menabrak 3 mobil di Jalan Raya Parung Panjang, Kota Bogor. Truk dari arah Tangerang menuju Bogor mengalami remblong. Sang sopir truk pun sempat melompat keluar. Truk kemudian menabrak 3 kendaraan lainnya. Musibah dan petaka yang dialami oleh seseorang terkadang bukanlah celaka yang dibuat oleh dirinya sendiri. Meskipun sudah berhati-hati dan memenuhi standar keamanan berkendara, tapi masih saja ada kecelakaan yang terjadi. Bahkan sampai harus merenggut nyawa para korbannya. Semua itu bisa saja disebabkan oleh pengendara lain yang tidak tertib dalam berlalu lintas. Mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan atau memaksakan tubuh yang lelah untuk tetap berkendara menjadi penyebab terjadinya musibah kecelakaan. Selamat dan lolos dari maut atas musibah yang terjadi adalah satu-satunya harapan besar bagi para korban. Tak cukup waktu yang singkat untuk menghapus rasa trauma. Meski tubuh tak lagi sempurna, tetap bahagia bersama keluarga karena telah lolos dari petaka. Sudah menjadi rutinitas, pagi itu Fitriana mengantar anaknya sekolah dengan sepeda motor. Tak seperti biasanya, sang anak justru minta diturunkan di tengah perjalanan dengan alasan ingin menemui temannya. Ya Bu, Ibu juga hati-hati ya Bu. Oke. Setelah berpesan pada anaknya, Fitriana melanjutkan kembali perjalanannya untuk menuju ke sekolah taman kanak-kanak tempatnya mengajar. Awal kejadian memang
Saya enggak merasa ada feeling apa-apa. Pagi seperti biasa saya siapkan anak saya berangkat ke sekolah. Saya berangkat, kemudian saya karena memang mau ke rumah teman di pagi hari. Dengan motor kesayangannya, Fitriana menikmati perjalanan itu. Jalanan terlihat lenggang, seperti takkan pernah terjadi sesuatu. Motor saya meluncur ke arah stasiun Citayam, ke arah Depok itu, saya sudah tidak ingat lagi. Namun tiba-tiba saja, sebuah mobil bak terbuka melaju dengan oleng. Sopir yang terlihat mengantuk tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Tabrakan pun tak terhindarkan. Fitriana terjatuh di tengah jalan raya, tertindih sepeda motornya dan tak sadarkan diri. Jadi ingat-ingat tiba-tiba sudah di rumah sakit Citama ya. Warga yang datang segera melakukan pertolongan. Angkat. Bangun. Bawa ke rumah sakit. Angkat. Bawa ke rumah sakit. Ayo angkat, cepat angkat. Seorang warga sempat menelpon suami Fitriana. Halo Pak, ini suaminya Ibu Fitri ya? Iya Pak, kenapa? Itu tadi Pak, Ibu Fitri kecelakaan. Astagfirullahaladzim, gimana Pak? Di rumah sakit sekarang Pak. Suami yang mendapat kabar sang istri mengalami kecelakaan tak kuat menahan kesedihan. Dan tiba-tiba saya terima telepon. Datangnya dari nomor kakak saya tidak berpikir apapun dan saya terima. Tapi ternyata yang bicara kakak ipar saya sudah berpikir pasti ada sesuatu nih. Iya, halo Kak, ada apa? Dina, adik kandung Fitriana, tak sanggup menerima kabar itu. Kakak tercinta mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka parah. Ya udah, ntar aku kesana ya. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Saya akan buat surat rujukan untuk istri Bapak dipindahkan ke... Fitriana terbaring pingsan tak sadarkan diri di ruang perawatan rumah sakit. Perlahan matanya mulai terbuka dan melihat suaminya ada di sampingnya. Pertama kali saya sadar, saya tanya ke suami saya kenapa saya di mana? Nah ini saya kenapa saya di mana? Kepala saya bagaimana? Gitu. Kata suami saya kecelakaan. Saya dari situ mulai berpikir untuk menguatkan diri, menata hati bahwa ini bagian dari takdir yang harus saya terima, saya jalanin prosesnya, dan saya harus ikhlas. Luka cukup parah, kaki kanannya patah, juga tangannya. Masa penyembuhan 2 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Fitriana. Fitriana ikhlas menerima takdir yang telah menimpa dirinya. Walaupun bila sembuh nanti, dia harus menjadi seorang penyandang disabilitas. Dan saya berharap bisa sembuh, meskipun saya tentunya akan menjadi difabel. Saya ingin jadi difabel yang bermanfaat. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan itu harapan saya nantinya kalau saya sembuh, meskipun saya seorang difabel. Saya ikhlas, saya rela, saya menerima ini menjadi sebagian takdir. Dan saya ingin nantinya hidup dengan kondisi serba kekurangan fisik,
tetap bisa bermanfaat bagi orang lain. Sobat penyintas, keselamatan adalah hal yang utama. Janganlah memaksakan diri untuk tetap berkendara bila tubuh terasa lelah dan mengantuk. Demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain, menepilah dan istirahat sejenak untuk melepas rasa kantuk. Sebelum melanjutkan perjalanan, carilah minuman yang dapat menyegarkan tubuh. Bila tubuh kembali fit dan segar, perjalanan bisa dilanjutkan lagi. Untuk pengendara motor, pakailah helm yang berstandar SNI. Gunakanlah jaket yang tebal dan juga sarung tangan. Periksa kelengkapan kendaraan mulai dari pengecekan rem, lampu sein, hingga mesin kendaraan. Sobat penyintas, bagi para pengguna jalan, keselamatan dalam berkendara menjadi modal utama. Sebab keluarga tercinta setia menunggu di rumah.